Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat? Sehat. Oke, alhamdulillah ya. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Seperti biasa, kalau ketemu ibu berarti ketemu lagi dengan mapel Fisika. fisika. Masih ingat yel-yelnya? Kalau ibu bilang fisika, kurang keras, kurang semangat, masih pagi. Kalau ibu bilang fisika, Entah. oke, good job, tepuk tangan buat kalian semua. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa agar pembelajaran kita dapat bermanfaat. Coba ibu minta dulu untuk berdoa Muhammad Rafi'i. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Terima kasih Rafi'i sudah memimpin doa dengan baik. Kemudian ibu mau cek kehadiran dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada keterangannya? Tidak ada. Berarti tanpa keterangan ya Muhammad Diki. Nah, sekarang sama-sama kita perhatikan slide ibu di depan. Gambar apa tuh Haris? Paku. Masih ingat materi kita sebelumnya? Kalau misalkan paku ini ibu masukkan ke dalam air yang terjadi apa, Taupan? Tenggelam. Kenapa kira-kira Haris? Karena apa ya Haris? Karena ada... Masih ingat? Kenapa dia tenggelam? Alma masih ingat? Massa apanya Alma? Oke, good job Alma. Jadi massa jenis paku lebih besar daripada massa jenis air. Nah, yang akan kita bahas hari ini masih ada hubungannya dengan massa jenis. Di mana materinya yang pada hari ini itu tentang hukum Archimedes. Oke. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, jadi setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning, bukan. Oke, sampai sini dulu bisa dimengerti? Atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nah, kemudian perhatikan tayangan berikut. Kapalnya terbuat dari apa bahannya? Coba terbuat dari apa Mutmainah? Bisa lebih keras? Dari besi. Oke, dari besi. Sama halnya kayak paku tadi kan? Nah, kenapa sedangkan paku yang di awal tadi kata si Taupan dan Haris tenggelam, sedangkan kok kapal tongkang yang dari besi bisa terapung? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita akan melakukan percobaan di mana kita akan meneliti mengapa benda itu dapat terapung, tenggelam, satu lagi melayang. Oke. Nah, sekarang untuk menjawab ini, mari kita berkelompok seperti biasa. Silahkan moving ke kelompoknya masing-masing. Ini ada LKPD sama bahan ajar. Ibu bagi dulu. Oke, silahkan dibuka LKPD-nya. Nah, nanti di bagian atas lembar kegiatan aktivitasnya yaitu tujuannya kalian akan menyelidiki, melakukan percobaan tadi mengenai hukum Archimedes, yaitu peristiwa mengapung, melayang, dan tenggelam. Nah, sekarang perhatikan tujuannya di sini menganalisis kondisi benda di dalam fluida.
Setelah itu nanti di bagian LKPD juga sudah Ibu tuliskan. Silahkan dibaca, nanti kerjakan sesuai prosedur yang ada. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada? Oke, silahkan bekerja. Ibu kasih waktu 30 menit dari sekarang. Rumusan masalah silahkan diduga dulu, dihipotesa dulu. Kenapa kira-kira? Nah, tambahkan kopi jar kelompoknya Taupan. Yang mana air? Coba lagi. Perintahnya apa? Baca lagi. Harusnya. Silahkan dijawab, kemudian analisis datanya. Kondisi telurnya gimana? Kalau air kamu aja. Berarti ini yang gelas 1, gelas 2, gelas 3. Tinggal diberi tanda centang. Ya. Iya. Nah, sekarang silahkan kalian diskusikan. Kenapa di gelas 1 tenggelam? Kenapa di gelas 2 terapung? Kenapa di gelas 3 melayang? Sekarang tinggal diskusikan. Apa kira-kira penyebabnya? Oke, sekarang kita beri kesempatan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil percobaan dan diskusinya. Boleh tepuk tangan buat kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil percobaan prinsip hukum Archimedes. Untuk rumusan masalah akan dibacakan oleh Taupan Ilmi. Rumusan masalah, mengapa telur mengapung ketika dimasukkan ke air yang sudah dicampurkan garam? Hipotesa, karena massa jenis telur lebih kecil dari massa jenis air. Untuk data hasil pengamatan akan dibacakan oleh Nur Habibah. Jelaskan mengapa telur bisa mengapung dan melayang dan tenggelam. Karena adanya perbedaan massa jenis telur dengan zat cair dan menggunakan prinsip hukum Archimedes. Apakah fungsi garam dari percobaan yang kalian lakukan? Garam berfungsi untuk memperbesar massa jenis air. Kesekian presentasi dari kami. Untuk kelompok lain, apakah ada yang dipertanyakan? Angkat tangan. Apakah sama penjelasan mengenai kapal tongkang yang terapung tadi dengan percobaan telur yang juga terapung? Alasannya kenapa? Jawabannya sama. Karena massa jenis dari tongkang lebih kecil daripada massa jenis air. Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Untuk kelompok lain, apakah ada pertanyaan lagi? Ada?
Nggak ada, oke. Kalau tidak ada, kami cukupkan sampai di sini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, sekarang sama-sama coba yang membelakangi Ibu menghadap ke depan, sama-sama kita perhatikan. Nah, di sini tadi Bu Hanfian sudah melakukan percobaan peristiwa apa saja? Nih, peristiwa yang gelas pertama tadi tenggelam, gelas kedua terapung, gelas ketiga melayang. Oke. Nah, kemudian tadi juga kalian sudah analisis kondisi benda. Tadi kalian juga sudah mengetahui kenapa benda bisa terapung? Karena massa jenis benda kurang dari massa jenis air. Kenapa benda bisa melayang? Jawabannya karena massa jenis benda sama dengan massa jenis air. Yang ketiga, kenapa bisa tenggelam? Oke, good job. Semuanya bisa dipahami. Nah, kemudian apa saja sih penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang tadi, yang paling pertama tadi yang diterapkan pada kapal tongkang. Kemudian tuh lihat slide di depan, itu ada yang namanya hidrometer, digunakan untuk mengukur massa jenis fluida. Nah, oke, nah, sampai sini bisa dipahami? Sekarang coba kembali ke posisi awalnya lagi. Pisah dari kelompoknya. Ya, silahkan. Benda akan terapung apabila massa jenis benda lebih besar daripada air. Oke. Sedangkan benda akan tenggelam jika massa jenis air lebih besar daripada massa jenis benda. Oke. Satu lagi. Benda akan melayang jika massa jenis benda dan massa jenis air sama. Oke, good job. Boleh tepuk tangan buat Muhammad Haris. Nah, karena tadi kita sudah sama-sama menyimpulkan. Nah, sekarang yang berikutnya adalah, nah, ayo uji pemahaman kalian. Handphonenya keluarkan. Oke, Ibu share ya di grup kelas kita. Ya, yang nggak punya handphone nanti Ibu bagi lembarnya. Ada 4 soal pilihan ganda. Yang nomor 3 dan 4, jawabannya, langkah pengerjaannya tuliskan di sini. Oke, sudah masuk semua nih. Nah, sekarang perhatikan lagi slide terakhir. Nah, seperti biasa. Iya, seperti biasa kita melakukan refleksi. Ibu kirim lagi di grup kelas kita. Oke, sudah Ibu kirim, silahkan pilih sesuai menurut kalian. Yang enggak bawa HP, kayak kemarin lingkari, nggak usah dikasih nama, dikumpul langsung ditutup. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya, atas kerjasamanya dari kegiatan kita hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, nanti silahkan kalian pelajari materi tentang viskositas tegangan permukaan. Jadi boleh kalian pelajari dari buku maupun internet. Paham ya? Oke, nah. Karena di awal tadi pembelajaran kita diawali dengan berdoa, maka di akhir kita juga sebaiknya berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Oke, terima kasih Rafi'i sudah memimpin doa dengan baik. Terima kasih banyak.
Sampai sini, ketemu lagi pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.